Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahdatul Aisy dengan NIM 667022014 dari kelas 4D. Kali ini saya akan membahas tentang Amerika Serikat dan Inggris. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu Amerika Serikat. Nah, sebenarnya sejarah terbentuknya Amerika Serikat itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu pada saat penjelajahan dan kolonisasi Eropa di Amerika. Pada akhir abad ke-15, penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus mulai menjelajahi wilayah Amerika. Columbus melakukan perjalanan pada tahun 1492 dan tiba di Pulau Hispaniola, kini Haiti dan Republik Dominika. Penjelajahan ini membuka jalan bagi bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk menjelajahi dan mengklaim wilayah-wilayah baru di Amerika. Kemudian pada abad ke-17, kolonisasi Eropa dimulai di Amerika Utara. Orang-orang Inggris mendirikan Jamestown di Virginia pada tahun 1607 yang menjadi pemukiman permanen pertama. Sementara itu, orang-orang Belanda mendirikan pemukiman New Netherlands atau sekarang itu New York, dan orang-orang Prancis mendirikan Quebec di Kanada. Wilayah ini berkembang menjadi koloni-koloni Inggris yang baru. Kemudian ada Perang Kemerdekaan pada tahun 1775 hingga 1783. Pada tahun 1775, perang antara koloni-koloni Inggris di Amerika dan kerajaan Inggris memuncak. Koloni-koloni ini menuntut kemerdekaan politik dan menentang pajak dan kebijakan Inggris yang mereka anggap tidak adil. Pada tahun 1776, para pemimpin koloni ini menyusun Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menegaskan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan mereka dari Inggris. Perang kemerdekaan berlangsung hingga 1983 ketika Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian ada pembentukan negara dan konstitusi tahun 1787. Setelah memperoleh kemerdekaan, Amerika Serikat berada dalam keadaan yang rapuh dan tidak terorganisir. Pada tahun 1787, Konstitusi Amerika Serikat disusun yang menetapkan struktur pemerintahan federal dan mengatur hubungan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Konstitusi ini masih menjadi dasar hukum tertinggi di negara tersebut hingga hari ini. Kemudian ada ekspansi ke wilayah barat. Pada abad ke-19, Amerika Serikat mengalami periode perluasan ke wilayah barat melalui perjanjian, pembelian, dan perang. Amerika Serikat ini memperoleh wilayah-wilayah baru seperti Louisiana Purchase pada tahun 1803, kemudian Florida pada tahun 1819, selanjutnya Texas pada tahun 1845, dan wilayah-wilayah yang diperoleh dari Meksiko setelah Perang Meksiko-Amerika. Perluasan ini membentuk dasar bagi negara modern Amerika Serikat. Kemudian ada Perang Saudara pada tahun 1861 hingga 1865. Periode perluasan ke barat diikuti oleh konflik internal. Pada tahun 1861, Perang Saudara pecah antara negara-negara bagian yang mendukung penghapusan perbudakan utara dan yang mendukung perbudakan selatan. Perang Saudara Amerika berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada tahun 1865 dengan kemenangan utara dan penghapusan perbudakan di seluruh negara. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Setelah Perang Saudara, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan dan industrialisasi yang pesat. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik terkemuka di dunia hingga hari ini. Negara ini terus berkembang dan terlibat juga dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta menghadapi perubahan sosial seperti gerakan hak-hak sipil. Selanjutnya ada di sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Negara ini memiliki sistem pemerintahan federal yang terdiri dari pemerintah pusat atau bisa disebut pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian.
Berikut merupakan komponen utama sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Serikat ini menganut sistem pemerintahan Republik Federal serta memiliki sistem pemerintahan presidensial yang dimana presiden mereka itu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, kemudian pemerintahan federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang kekuasaan yang independen dan saling mengawasi. Sama seperti di Indonesia, yang pertama ada cabang eksekutif, cabang legislatif, dan juga cabang yudikatif. Nah, cabang eksekutif ini tuh kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama 4 tahun. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, kebijakan luar negeri, dan komando atas militer. Presiden dibantu oleh kabinetnya yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab atas departemen-departemen pemerintah. Kemudian ada di cabang legislatif. Cabang legislatif terdiri dari Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari 2 badan legislatif. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut House of Representatives dan juga Senat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota yang jumlahnya berdasarkan populasi setiap negara bagian. Sedangkan Senat memiliki 2 anggota dari setiap negara bagian. Kongres bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang federal, pengawasan pemerintah, dan juga penganggaran negara. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan sistem pengadilan federal. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab atas penafsiran konstitusi serta memutuskan sengketa hukum yang penting. Nah, sekarang kita membahas sistem kepartaian di Amerika Serikat. Sistem kepartaian di Amerika Serikat ini lebih dikenal dengan 2 partai, di mana di Amerika Serikat ini memiliki 2 partai besar yang saling mendominasi satu sama lain. Yang pertama ada Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Meskipun ada partai-partai kecil dan independen lainnya, tetap saja di Amerika Serikat ini tuh yang mendominasi 2 partai besar tersebut. Nah, Partai Republik, partai ini tuh dikenal sebagai partai yang lebih condong ke arah konservatif serta lebih menekankan isu ekonomi dan kebijakan pajak. Sementara Partai Demokrat, partai ini tuh lebih dikenal sebagai partai yang lebih condong ke arah liberal atau progresif serta lebih menekankan isu hak-hak sipil dan kesejahteraan sosial. Nah, Partai Republik cenderung memiliki pandangan konservatif dalam banyak isu seperti ekonomi, kebijakan pajak, dan pertahanan. Kemudian mendukung peran pemerintah yang lebih kecil dalam urusan ekonomi dan lebih banyak regulasi dalam bidang moralitas. Menekankan pada kebebasan individu, kebijakan pajak yang rendah, dan inisiatif swasta dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Dan basis dukungannya itu meliputi kelompok agama, bisnis, veteran, serta sebagian besar kelompok pendapatan menengah dan atas. Kemudian ada Partai Demokrat. Partai ini tuh cenderung memiliki pandangan progresif dalam banyak isu seperti kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, dan juga perubahan iklim. Mendukung peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan dan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Dan juga memprioritaskan kesetaraan sosial dan ekonomi serta mencari solusi kolektif untuk masalah-masalah sosial. Basis dukungan meliputi kelompok minoritas, kaum muda, kaum wanita. Selanjutnya ada sosial dan budaya di Amerika Serikat. Sosial budaya Amerika Serikat ini sangat beragam. Nah, yang pertama di sini ada pluralisme, di mana masyarakat yang berasal dari berbagai etnis dan budaya membentuk masyarakat yang multikultural. Ada individualisme. Amerika terkenal akan nilai kebebasan individu, hak-hak individu, kemandirian, dan pencapaian pribadi. Di sini artinya pemikiran individualisme ini tuh menekankan pada kebebasan individu. Dan ada populer. Amerika ini memiliki pengaruh budaya populer baik dari segi industri film, industri musik, hingga ikon yang populer di dunia. Yang seperti kita tahu aja sih, Amerika Serikat ini tuh memiliki pengaruh gitu hingga di dunia masa kini, baik dari segi musik.
Selanjutnya kita lanjut ke Inggris. Sejarah terbentuknya Inggris dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah dan melibatkan serangkaian peristiwa penting yang membentuk negara modern yang kita kenal saat ini, Inggris. Nah, di zaman prasejarah, wilayah yang sekarang menjadi Inggris telah dihuni sejak zaman prasejarah. Pada periode Neolitikum sekitar 4000 sebelum Masehi, orang-orang yang hidup di wilayah tersebut mulai membangun monumen batu seperti Stonehenge pada zaman perunggu dan zaman besi. Peradaban dan pemukiman berkembang lebih lanjut di wilayah ini. Kemudian ada penaklukan Romawi. Pada tahun 43 Masehi, Romawi menaklukkan wilayah yang sekarang menjadi Inggris dan menjadikannya sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi. Penaklukan ini membawa budaya Romawi ke wilayah tersebut dengan pembangunan kota-kota dan infrastruktur Romawi. Kemudian ada penaklukan Anglo-Saxon. Pada abad ke-5 Masehi, suku-suku Jermanik yang dikenal sebagai Anglo-Saxon menyerbu dan menaklukkan wilayah Romawi yang ditinggalkan. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon yang terpisah seperti Mercia, Wessex, dan Northumbria. Selanjutnya ada invasi Viking. Pada abad ke-9 dan ke-10, Viking dari Skandinavia menyerang dan menaklukkan bagian-bagian Inggris. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Viking seperti Danelaw di wilayah tersebut. Namun, pada akhirnya kerajaan-kerajaan ini digabungkan kembali ke dalam kerajaan Anglo-Saxon di bawah pemerintahan Raja Alfred Agung dari Wessex. Kemudian ada penaklukan Norman. Pada tahun 1066, William, sang penakluk dari Normandia, menyerbu Inggris dan memenangkan pertempuran Hastings. Ini mengakibatkan penaklukan Norman atas Inggris dan pendirian dinasti Plantagenet. Periode ini ditandai dengan pengaruh Norman yang kuat dalam bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan Inggris. Kemudian ada perang sipil dan pembentukan monarki konstitusional. Pada abad ke-17, Inggris mengalami perang sipil antara parlemen dan raja. Perang ini mengakibatkan penggulingan dan eksekusi Raja Charles I pada tahun 1649 dan berakhir dengan Republik Inggris yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Namun, monarki dipulihkan pada tahun 1660 dan restorasi Stuart pada akhir abad ke-17. Bill of Rights tahun 1689 dan Act of Settlement tahun 1701 membentuk dasar monarki konstitusional modern. Kemudian ada perluasan Imperium Inggris. Pada abad ke-18 dan ke-19, Inggris menjadi kekuatan kolonial yang dominan. Imperium Inggris mencakup wilayah yang luas di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, India, Afrika, Australia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pembentukan kerajaan bersatu. Pada tahun 1707, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia bersatu secara politik dan membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya. Kemudian pada tahun 1801, Kerajaan Bersatu juga menggabungkan Kerajaan Irlandia, membentuk Britania Raya dan Irlandia. Nah, yang terakhir ada pembentukan Kerajaan Inggris modern. Pada tahun 1922, Irlandia memperoleh kemerdekaan sebagian dan menjadi negara bebas Irlandia. Namun, wilayah utama di Pulau Irlandia tetap menjadi bagian dari Britania Raya, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Selanjutnya itu sistem pemerintahan di Inggris. Di Inggris ini menganut sistem pemerintahan monarki serta memiliki sistem pemerintahan parlementer, yang dimana di Inggris ini kepala negaranya merupakan raja atau ratu, sedangkan
kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Nah, monarki di Inggris adalah posisi kepala negara yang memiliki peran seremonial dan simbolis. Kemudian, parlemen di Inggris terdiri dari 2 majelis, yaitu Dewan Rakyat atau House of Commons dan Dewan Bangsawan House of Lords. Dewan Rakyat terdiri dari anggota parlemen yang dipilih dalam pemilihan umum dan mewakili wilayah pemilihan mereka. Dewan Bangsawan terdiri dari anggota yang memiliki kedudukan kebangsawanan turun-temurun, seperti bangsawan. Selanjutnya, Perdana Menteri. Perdana Menteri ini sebagai kepala pemerintahan yang dipilih dari partai politik yang memiliki mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Perdana Menteri dipilih oleh monarki dan bertanggung jawab atas membentuk pemerintahan, merumuskan kebijakan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas eksekutif. Nah, terus sistem pemerintahan di Inggris. Sistem pemerintahan di Inggris ini berdasarkan presiden hukum dan keputusan pengadilan. Hukum Inggris mencakup hukum konstitusi yang melibatkan prinsip-prinsip konstitusional yang tidak tertulis dan konvensi politik yang mengatur hubungan antara pemerintahan, parlemen, dan monarki. Nah, selanjutnya ada sistem kepartaian di Inggris. Sistem kepartaian di Inggris menganut sistem multipartai, di mana beberapa partai politik bersaing untuk memperoleh kursi di parlemen dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang partai konservatisme. Nah, partai konservatisme ini partai politik berhaluan kanan tengah. Apa maksudnya? Partai atau individu yang cenderung memiliki pandangan politik yang konservatif dalam konteks politik Inggris. Mereka ini mungkin dalam mendukung ekonomi pasar bebas, kebijakan fiskal yang konservatif, dan juga seringkali menekankan pada nilai-nilai tradisional atau konservatif sosial. Kemudian cenderung memiliki pandangan konservatif dalam banyak isu seperti ekonomi, kebijakan pajak, dan pertahanan. Mendukung peran pemerintah yang lebih kecil dalam urusan ekonomi dan lebih banyak regulasi dalam bidang moralitas. Menekankan pada kebebasan individu dan pertahanan nasional. Basis dukungannya itu meliputi elit kelas atas dan juga bisnis. Kemudian ada Partai Buruh. Partai Buruh ini partai politik berhaluan kiri tengah, yang dimana cenderung memiliki pandangan politik yang moderat atau progresif dalam konteks politik Inggris. Mereka mungkin mendukung kesejahteraan sosial, regulasi ekonomi yang lebih ketat, dan kebijakan progresif dalam hal hak-hak sosial dan lingkungan. Kepentingan kelas pekerja, menekankan keadilan sosial, perlindungan hak-hak pekerja, dan basis dukungan meliputi serikat pekerja dan gerakan sosialis. Kemudian yang terakhir ada Partai Liberal Demokrat. Partai politik ini tuh berhaluan tengah, atau partai ini berada ada di tengah spektrum politik dan seringkali mengambil pendekatan terhadap isu-isu politik. Mereka ini mungkin mencoba untuk menyeimbangkan antara kebijakan kiri dan kanan, mencari solusi kompromi atau fokus pada isu-isu yang dianggap paling penting secara nasional. Selanjutnya ada sosial dan budaya di Inggris. Sosial budaya di Inggris memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti seni, sastra, musik, olahraga, etika, dan tradisi. Pluralisme. Masyarakat yang berasal dari berbagai etnis dan budaya membentuk masyarakat yang multikultural. Sama halnya dengan Amerika Serikat sebelumnya, di Inggris juga mereka terdapat percampuran etnis dan budaya. Terus di sini ada seni. Inggris dikenal sebagai pusat kegiatan seni dan sastra yang populer. Negara ini memiliki banyak sejarah penting terkait seni dan sastranya. Selanjutnya ada populer. Inggris memiliki genre musik dan olahraga yang populer di dunia, yaitu musik dengan genre pop rock serta olahraga sepak bola. Musik di Inggris memiliki dampak yang global. Genre musik pop dan rock di Inggris telah menghasilkan artis-artis terkenal seperti The Beatles, The Rolling Stones, Queen, The Who, dan masih banyak lagi. Siapa yang tidak tahu Queen yang lagunya We Are The Champion itu? Nah, untuk olahraganya di sini itu
Inggris itu terkenal sekali ya, yaitu sepak bola yang kita tahu sampai saat ini. Olahraga sepak bola ini tuh yang paling populer di Inggris, bahkan di dunia mungkin. Dengan liga sepak bola Inggris, Premier League, menjadi salah satu liga terbaik dan paling terkenal di dunia. Nah, setelah membahas dua negara tersebut, sekarang apa sih perbandingan dari dua negara tersebut antara Amerika Serikat dan juga Inggris? Nah, kalau dari sisi sistem pemerintahannya, Amerika Serikat ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahannya. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan eksekutif yang tetap gitu. Presiden dipilih melalui pemerintahan Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Selanjutnya kalau di Inggris itu, Inggris memiliki monarki atau kepala negaranya itu raja atau ratu. Tetapi kepala negara hanya untuk seremonial aja atau simbol. Sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemerintahan Inggris ini berbasis parlemen, di mana anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum dan partai yang memperoleh mayoritas kursi membentuk pemerintahan. Nah, selanjutnya untuk di sistem kepartaiannya ini, di Amerika Serikat memiliki sistem 2 partai yang dominan, yaitu Partai Republik dan juga Demokrat. Kedua partai ini tuh bersaing untuk memperoleh kursi di Kongres dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Namun masih juga terdapat partai-partai kecil lainnya. Sedangkan di Inggris ini tuh memiliki sistem multipartai, di mana beberapa partai politik bersaing untuk memperoleh kursi di parlemen. Sebenarnya di Inggris itu juga ada 2 partai dominan, yaitu partai konservatif dan juga partai buruh. Namun terdapat juga partai liberal demokrat tadi yang sudah dibahas, dan juga Partai Nasional Skotlandia dan juga Plaid Cymru itu sebagai partai-partai kecil yang mendukung di Inggris. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sosial dan budaya. Nah, sosial budaya di Amerika Serikat ini lebih multikultural, sedangkan di Inggris lebih mewarisi warisan budaya negaranya. Amerika Serikat negara yang sangat multikultural dengan populasi yang beragam dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Budaya Amerika Serikat ini tuh sudah dipengaruhi oleh imigrasi yang beragam dan kebebasan individu, kesetaraan, dan semangat kewirausahaan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris memiliki warisan budaya yang kaya dan sejarah yang panjang. Negara ini tuh terkenal dengan tradisi-tradisi seperti yang dibahas tadi, afternoon tea atau teh di sore hari, dan juga pertunjukan teater, upacara kerajaan. Terus Inggris juga dikenal dengan institusi seni dan budaya. Sekian dari saya perbandingan kedua negara tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.